Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang teknik komunikasi terapeutik. Teknik komunikasi terapeutik Uripni 2003 mengemukakan komunikasi terapeutik ini akan menjadi efektif hanya melalui penggunaan dan latihan yang sering. Artinya, dengan melatih diri menggunakan komunikasi yang bersifat terapeutik akan meningkatkan kepekaan diri kita akan perasaan orang lain, khususnya klien. Selain itu, dalam komunikasi terapeutik, diri kita akan terlatih mengerti akan keinginan yang dibutuhkan oleh klien. Teknik menjalin hubungan dengan klien ada dua, yaitu 1. Semua komunikasi harus ditujukan untuk menjaga harga diri pemberi dan penerima pasien. 2. Komunikasi yang menciptakan saling pengertian harus dilakukan lebih dahulu sebelum memberikan saran, informasi maupun masukan. Teknik komunikasi terapeutik Aryani 2018, halaman 99. Teknik yang memungkinkan pasien untuk mengatur kecepatan. 1. Menawarkan. A. Perawat tersedia secara fisik dan emosional. Contohnya, saya akan duduk dengan Anda sebentar. B. Menunjukkan ketersediaan perawat atau niat untuk membantu. Contohnya, ayo. C. Kehadiran perawat semakin meyakinkan. Mungkin meminta. Contohnya, D. Pasien untuk melanjutkan menunjukkan perhatian dan minat perawat. Contohnya, kepala mengangguk. 2. Keterbukaan. A. Dorongan pasien untuk memilih topik untuk diskusi. Contohnya, apa yang ingin Anda bicarakan? B. Menunjukkan penghormatan terhadap pikiran pasien. Contohnya, bisakah Anda ceritakan lebih banyak tentang itu? C. Menekankan pentingnya kebutuhan pasien. Contohnya, bagaimana keadaannya? 3. Diam. A. Memberikan waktu kepada pasien untuk merefleksikan. Contohnya, duduk dengan tenang dan mengamati perilaku pasien. B. Dorong pasien untuk mengekspresikan diri. Contohnya, gunakan kontak mata yang tepat. C. Menunjukkan ketertarikan pada apa yang dikatakan pasien. Contohnya, memperkerjakan perilaku yang ada. D. Membantu struktur dan kecepatan interaksi. E. Memberikan rasa hormat dan penerimaan. 4. Komentar terbuka. A. Kalimat yang belum selesai yang memungkinkan meminta pasien untuk melanjutkan. Contoh, ceritakan tentang kesakitan Anda. Sebagai ganti dari pertanyaan, apakah Anda sedang merasakan sakit? B. Pertanyaan yang tidak bisa dijawab dengan satu kata. Contohnya, ceritakan tentang keluarga Anda, daripada berapa banyak Anda memiliki. C. Memungkinkan pasien menentukan konten yang relevan. 5. Refleksi. A. Berfokus pada isi pesan dan perasaan pasien. Contoh, pasien, apa menurut Anda sebaiknya saya memberitahu dokter bahwa saya berhenti segera minum obat saya? B. Mengulangi kata-kata terakhir pasien untuk ekspresi lebih lanjut. Contoh, perawat, apa pendapatmu tentang itu? C. Mengomunikasikan minat perawat. Contoh, pasien, mungkin saya harus, tapi obat itu membuatku dengan sangat menangis dan gelisah. D. Memungkinkan pasien mengetahui bahwa perawat secara aktif mendengarkan. Contoh, perawat, Anda kedengaran agak gelisah sekarang. 6. Restating. A. Mengulang atau parafrase pasien ide utama. Contoh, pasien, saya mengatakan kepada dokter bahwa saya memiliki masalah dengan hal ini, tapi dia tidak mendengarkan saya. B. Menunjukkan perawat sedang mendengarkan obat pasien. C. Mendorong dialog lebih lanjut. D. Memberikan kesempatan kepada pasien untuk menjelaskan atau menguraikan. Contoh, perawat, kedengarannya seperti sangat marah padanya. Teknik yang berfokus pada pasien dengan merespon isyarat verbal, paraverbal, dan nonverbal. 1. Exploring. A. Upaya untuk mengembangkan lebih rinci secara spesifik area yang menjadi perhatian pasien. Contoh, ceritakan lebih banyak tentang perasaan Anda saat Anda tidak melakukannya. Minum obat Anda. B. Mengidentifikasi pola atau tema. Contoh, bisakah Anda memberitahu saya tentang salah satu dari waktu-waktu ketika Anda merasa kesal?
2. Rekognisi. Perawat menunjukkan isyarat yang teramati kepada pasien. Contoh, saya melihat bahwa Anda menjadi malu saat saya melihat Anda beberapa foto bayi baru itu. 3. Memfokuskan. Pertanyaan atau pernyataan yang membantu pasien mengembangkan atau mengembangkan gagasan mengarahkan percakapan ke topik utama. Contoh, Anda menyebutkan bahwa Anda memiliki masalah dengan Anda bilang Anda sangat mual. 4. Mengarahkan. Komentar yang mendapatkan informasi spesifik dari pasien digunakan untuk mengumpulkan data penilaian, bukan untuk memuaskan keingintahuan perawat. Contoh, pasien. Mereka mengatakan bahwa saya perlu menemui seorang spesialis. Perawat, apa yang membuat mereka mengatakan hal itu kepada Anda? Atau kapan Anda mengatakan ini?